Halo. Halo, kembali lagi di Ngobrol. Masih di Senin malam ini kita akan membahas, mohon maaf kontennya agak telat ya, karena ada kendala cuaca di sini. Kali ini kita akan bahas chapter 1175. Langsung saja, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Langsung. Ini chapter yang menarik sekali, makanya meskipun telat, kalau telat biasanya kita skip ya. Iya. Terus video ya. Tapi ini lore drop soalnya. Bahas satu-satu lah ya. Iya. Ini ternyata lemah sama api ya Mas ya. Cuman yang aku nggak suka, kenapa nunggu Sanji yang ada Usopp gitu loh. Sama ada Nami yang probably bisa bikin api juga. Soalnya biar seimbang sama Zoro nggak sih? Iya. Cuman aku ngerasanya ini Usopp dilihatin di panel yang sama kan ini. Kan ada di Usopp di panel ini juga, itu kayak oh bisa gitu ya, kayak gitu loh. Jadi kemungkinan next bakal dibantu juga sama Usopp. Iya. Ngerasanya tapi gitu. enggak sih, ini udah selesai ya. Iya maksudku kalau misalnya dari jarak jauh terus si Somers masih nyerang pakai senjatanya ini, pakai sulurnya ini, udah bisa dibantu Usopp gitu loh. Atau Nami malah mungkin. Iya bisa Itu juga. kalau di Ngano selesai kan di Thunder tuh. Iya, cuman jadi kayak support aja gitu loh Usoppnya. Terus, nah aku mau bahas ini dikit Mas. Ini Oke. terjemahan Indonesia sama terjemahan bahasa Inggris. Ini mirip kayak Di Manga Plus ya. Manga Plus yang di Manga Plus. Sementara Sandman ini juga sempat ngebahas terjemahan, tapi dia ngebandinginnya sama terjemahannya ilegal. Di versi ilegal itu Zoro kelihatan yakin bahwa mereka akan aman selama ada Zoro. Zoronya juga bilang gitu di versi bahasa Indonesia kan. Ya, percayakan desa ini padaku gitu kan. Padahal di versi Jepangnya dan diterjemahkan dengan baik oleh Fish itu ada ketidakyakinan, nggak benar-benar yakin, ada keraguan dikit kan. Kayak ini penting buat karakterisasi loh. Iya, kayak Luffy kan bilang aman lah selama ada kamu di sini. Ya anggap aja seperti itu, kayak gitu mungkin ya. Ya subtle sih, cuman kadang-kadang emang lost in translation gini suka ada. Tapi ini tuh memang membuktikan kalau soalnya gini kan, kadang-kadang tuh yang bahasa Inggris lebih oke. Yang kita ngomongin Manga Plus ya. Tapi kadang-kadang yang Indonesia lebih akurat juga. Iya. Bahasa Inggris itu kadang-kadang juga. Jadi nggak saklek. Oh yang lebih bagus yang ini nih, yang lebih bagus yang ini enggak, karena kita kan baca, karena kita kepentingan review ya, kita baca dua-duanya gitu, jadi kita bisa bandingin, kita juga bandingin ke raw-nya seperti apa gitu. Makanya kadang yang Indonesia lebih cocok nih, kadang yang Inggris lebih cocok. Dan pernah nemu juga yang kayak gitu berkali-kali malah. Ini kenapa penting ya? Kenapa penting untuk dibahas penegasan apa namanya terjemahan tuh kan. Zoro itu kan habis dimarahin kan sama siapa? Gaban kan. Kamu tuh apa jenenge tangan kanannya Yonko. Jangan seenakmu sendiri. Nah, ini kan dia mengesankan lebih hati-hati. Iya. Setelah dimarahin itu dia jadi lebih hati-hati, karena pas dimarahin dia juga iya aku akan introspeksi gitu. Tapi kalau Zoro yang kita kenal sebelum dia dimarahin itu, ya dia pasti akan pede-pede aja siapapun lawannya gitu. Ya. Makanya ini kenapa lost in translation, kenapa ketidakakuratan dalam terjemahan ini bisa menghilangkan satu layer yang harusnya ada gitu. Iya. Maksudnya seperti itu sih. Ya seperti yang dibilang Sandman juga di Twitternya, di X-nya. Ya Zoro paham kalau dia melawan musuh yang formidable.
Aku suka adegan ini. Dan aku yakin Toei bakal ngelebay-lebayin adegan ini. Jelas lah. Ini tuh paling 5 menit nanti. Cuman ya, ini 5 menit kebanyakan. 2 menit lah mungkin. Aku cuman pengen nanya satu sih Mas. Ini Zoro sekedar lompat jarak jauh aja, atau ini ada implikasi dia udah mulai bisa bergerak lincah di udara kayak Sanji? Ada implikasi itu karena ada kayak tapakan itu loh. Iya. Yang putih-putih itu loh. Iya paham. Ada implikasi kalau gitu. Atau dia memang jadi habis dipukul diinjak loncat kayak gitu. Bisa jadi sih. Satu lagi Zoro kan udah makin sering terbang pakai pedang ya. Jadi ya bisa jadi ini itu. Ya dia terakhir tuh terbangnya pakai tebasan pedang ya. Beda sama Sanji yang pakai kaki. Bisa jadi itu. Tapi ini satisfying sih. Wah ya ini puas banget sih. Yang paling kita di chapter kemarin kita ngomong Soms tuh harus habisnya. Harus dan langsung di deliver di chapter selanjutnya. Anjir aku puas banget bacanya. Ini aku ada yang lupa nggak tak masukin. Tapi ini kan jurusnya itu namanya Down Sword Rifle. Ya kan? Gomu no Down Sword Rifle. Ini itu paralel dari jurusnya Luffy yang dipakai di Skypiea pas lawan Enel, Golden Rifle. Kalau di Golden Rifle itu sama-sama petir ya? Ya sama-sama petir, cuman kalau di Skypiea dia ada bola emasnya. Di sini dia pure pakai tinjunya sendiri tapi ditambah petirnya Loki kayaknya. Yang lebih satisfying lagi adegan ini. Ya ini. Kebetulan kalau boleh balik sebentar dong soal tadi itu kan nunjukin kalau dengan kesadaran akan nikah, dengan kesadaran akan kreativitas tanpa batas, jurus-jurus yang sebelumnya digunakan dengan ada katalisnya, kalau buat Thor ini pakai bola emas, sekarang tuh nggak perlu. Karena dia bisa bentuk sesuka hatinya sekarang. Ya. Itu sih. Aku nambahin tuh. Lanjut ke muka. Sama ini ada paralel mukanya Enel juga sempat kayak gini waktu dipukul Mas. Tapi nggak sekonyol ini sih. Ini tuh kebelah dua nggak sih kepalanya? Iya bener. Aku soalnya masih ini tuh kebelah dua atau ini efek petirnya gitu. Di adegan berikutnya ada kok Mas panel kecil belahan bagian mata sama bagian mulutnya kepisah tapi dia masih bisa ngomong ya, immortality sih. Kok nggak detail lihat itu. Selanjut penjelasan habis itu diinjek sama Loki kapok. Ya tapi nanti bangkit lagi sih itu selama masih ada Imu. Iya jelas. Ini penjelasan buah iblisnya Loki yang sejujurnya aku nggak terlalu suka. Simple. Karena simple. Dan apa ya istilahnya? Make sense. Cuman ini biasanya Oda itu nggak harus menjelaskan sedetil itu gitu loh. Karena kita tahu biasanya itu lebih subtle penjelasannya. Tapi ya emang ada sih pembaca yang reading comprehension-nya jelek. Kayak ini menurutku perlu. Ya tapi terlalu detail menurutku. Biasanya dengan bilang naga terbesar di dunia itu udah ya, plus sebelumnya kita udah ngelihat Sanjuan Wolf yang punya kekuatan Dekanomi. Dia raksasa yang dikasih buah iblis untuk jadi besar. Jadi kayak mirip sama Loki sekarang. Proporsional. Aku nggak sukanya cuman kayak redundan dari itu sih sebenarnya. Utamanya ya, kayak ya bener, cuman kayak penjelasannya tuh terlalu sederhana untuk dijelaskan sepanjang ini kalau aku ya. Kalau aku merasa ada layernya kok nanti. Ya harusnya ya. Yang mana akan dijelasin Imu. Nah. Atau secara sudut pandang ya. Secara sudut pandang maksudnya. Soalnya yang diketahui Jarul itu kan hanya permukaan toh. Dan kita harus paham lore ini nih. Ini kan penekanan bahwa kalau bukan Ancient Giant potensinya nggak keluar. Ya, make sense sih.
Tapi ya itu tadi penjelasannya Jarul itu terlalu simpel untuk dijelaskan sedetail ini. Aku berharapnya malah penjelasan kayak gini itu harusnya ada penjelasan lebih elaborate lagi. Gitu aja sih. Jadi aku bener sepakat sama kamu, Mas. Bakal nunggu nikah Imu nanti menjelaskan soal ini. Pasti ada kok. Nanti soal gimana kita di halaman terakhir ya. Sama ini menarik ini. Iya. Banyak banget yang pengen tak bahas. Dari mana dulu ya? Ya ini kan hidangan utamanya. Dari Ratatosker dulu. Enggak deh, aku bahas nikahnya dulu deh, Mas. Nikahnya dulu. Kalau Mas Daris itu dia nggak ada selendang api Hagoromo itu loh. Selendang awan, sorry. Oh iya ya. Ini kayak implying kalau itu nikah yang asli. Pertama kan? Implying kalau ini nikah yang pertama, nikah yang asli, dan dia yang didewakan. Terus bisa jadi orang-orang pengen jadi nikah dan bangkitlah buah iblis nikah. Bisa jadi kayak gitu. Atau ini bener-bener mitologi doang, orang yang melebay-lebaykan cerita soal nikah sehingga perwujudannya kayak Luffy. Bisa jadi juga. Sebenarnya daripada kita bilang kayak Luffy, lebih cocok Luffy kayak ini. Iya, maksudku kayak yang kita lihat pada Luffy sih maksudku. Tapi ya paham. Berarti secara atribut nikah itu rambutnya pasti begini. Iya. Secara atribut. Kalaupun kita berasumsi kalau Joy Boy itu adalah makan buah iblis nikah juga, rambutnya juga pasti putih nanti. Jadi mungkin satu-satunya atribut yang mungkin akan sama di setiap nikah itu rambut putihnya. Transformasinya ya. Gitu. Tapi aku suka sih teorimu tadi yang soal ini bukan makan buah iblis nikah, tapi ini nikahnya. Bisa jadi dia manusia biasa, tapi karena dia punya fleksibilitas atau sejenisnya, sehingga dia diceritakan dengan berlebihan, hiperbola. Makanya aku mau bahas agak panjang sih, karena ini akan ada hubungannya dengan teori buah iblis. Iya. Asal muasal buah iblis tepatnya. Ratatosker juga kemungkinan kayak gitu kan, Mas? Betul. Bukan cuma Ratatosker, termasuk Nidok juga. Iya. Karena kalau kamu sadar, Imu itu manggil mereka seakan-akan mereka itu bukan buah iblis. Iya. Nikah, Nidok. Ternyata kamu ada di sana ya, Nidok. Di endingan kayak gitu kan. Berarti itu kan dia kan kayak manggil orang kan. Kayaknya kita berteori hal yang sama. Coba cerita. Ya, kan mirip ya. Kayaknya mirip. Aku berteori dari nikah dulu buat jembatan sih. Tanya Ratatosker, coba Mas Haris ya. Yang Ratatosker menurutmu gimana? Sama Ratatosker tuh ya, basically menurutku di zaman dulu itu kan Age of Wonder kan. Kalau di mitologinya bukan kita ya, mitologi yang terkenal itu kan ada mitologi dewa dewi, Kuno kan, ada Deus dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman itu memang penuh wonder, penuh keajaiban. Termasuk di sini tuh nikah, termasuk Ratatosker, termasuk Nidok. Wargat ya. Wargat yang mana Nidok. Mereka emang punya kekuatan macam-macam. Nah, kemudian entah gimana caranya zamannya berubah, akhirnya mereka menjadi manifestasi mereka menjadi buah iblis. Kalau mau diurut kayak gitu sih. Kalau aku lebih ke ini tuh generasi pertama yang menciptakan buah iblis kali ya, Mas ya. Menurutku bukan menciptakan, cikal bakal kali ya. Iya, cikal bakal. Mungkin. Nah, soalnya penciptaannya tuh menurutku berarti setelah ini. Kayaknya di generasi mereka itu udah ada kekuatan-kekuatan ajaib, tapi levelnya mungkin beda sama. Jadi kayak buah iblis itu berkembang terus pada era mereka. Betul. Ini kan sejalan dengan teorinya siapa? Vegapunk kan. Buah iblis itu kan impian tuh. Bukan impian, hasrat ya.
Jadi boybase tuh berevolusi, kayak sekarang tuh ada Kilo Nomi, terus ada yang ini kalau aku mau ngomongin perbandingan tuh aku lupa tuh animenya apa ya, sihir. Ya. Aku lupa animenya apa, yang jelas tuh ada sihir kuno sama ada sihir modern. Sihir kuno tuh ya udah api dan lain sebagainya. Sihir modern tuh ada yang pakai matematika, ada yang pakai konsep. Ini tuh mirip gak sih menurutmu? Semakin kesini varian Boyblaze tuh makin unik gitu. Kalau dulu mungkin sangat sederhana gitu. Ya mungkin bisa jadi malah nikah pertama itu sebenarnya Gomu-Gomu Nomi, teman, berevolusi jadi nikah. Bisa jadi. Yang aku suka itu teori salah satu teman kita itu ada kan, si Fata itu sempat ngobrolin ini. Bisa jadi Ratatoskr itu pada masanya adalah pemakan Hie Nomi, makanya disebut tupai es. Tapi karena diceritakan sedemikian rupa, kemudian muncul buah iblis Ratatoskr yang kemudian ditaruh di Ragnir. Ada yang berteori ada teori kayak gitu juga dari teman kita. Iya, tapi itu agak rumit sih kalau menurutku ya. Maksudnya, cuman kalau aku perjalanan menuju kok dia bisa ngejaga gitu menurutku terlalu panjang nanti perjalanannya. Cuman kalau aku ya Mas ya, berbeda sama Paramecia sama Logia. Mungkin Paramecia dan Logia itu konsep awalnya ya ibaratnya boy iblis yang simple lah istilahnya, kekuatan simple di awal-awal boy iblis muncul. Nah, Zoan dan Mythical Zoan ini kemungkinan hewan yang dulu beneran ada, yang kemudian diubah jadi buah iblis. Makanya Ratatoskr bisa masuk ke Palu di zaman itu karena dia yang diubah jadi buah iblis. Kalau teoriku gitu. Makanya kan Zoan kan punya Ugil tuh kan pemahaman umum kita kan. Pembaca pemahaman umum membaca. Ya makanya teoriku itu Ratatoskr itu mungkin di masa lalu dia beneran ada, beneran punya kekuatan es, sebagaimana naga juga beneran ada. Tapi dengan teknologinya Ancient Kingdom atau teknologi yang lebih jauh lagi, mungkin dia diubah jadi buah iblis yang kemudian masuk ke Palu, atau malah lebih langsung lagi dari esensinya dia sendiri langsung ke Palu, nggak lewat buah iblis itu juga bisa jadi. Iya. Itu menarik sih. Yang terus kita juga soal ini udah belum? Boleh lanjut? Oke, aku lanjut ke ini sih, gimana mereka tuh diceritakan bertarung kan, bukan rival ya, ceritakan melawan kan. Nah itu tuh kan masih missing link kan. Kenapa sekarang temenan? Kenapa sekarang dibutuhkan? Kenapa mungkin dalam mural terlihat bahwa Imu dilawan oleh mereka berdua gitu dalam mural Harley itu. Nah itu menurutku yang akan menarik itu nanti di situ. Flashbacknya ya. Atau bisa jadi malah mungkin soalnya yang menarik itu kan ekspresinya Ratatoskr ini. Di sini kan marah kan. Kayak tapi di yang sekarang dia ketawa-tawa bareng Luffy loh. Iya, paham. Bisa jadi sesimpel itu menarik. Sesimpel Frankie dan Luffy di awal, atau Robin sama Luffy di awal hostile. Iya sih. Di awal, cuman kemudian jadi teman. Bukan literally bermusuhan ya. Bisa jadi kayak gitu, sesimpel itu. Cuman yang aku suka dari One Piece itu di udah late game banget ini. Ternyata di balik Joy Boy itu masih ada legenda lagi gitu. Iya, ya itu sebenarnya kan udah kelihatan dari mural Harley kan sebenarnya. Cuman anjay aja memang. Kayak kita itu generasinya Roger itu legenda banget dulu. Terus kita udah dikasih lihat Roger nih. Kita dikasih lihat juga Joy Boy itu legenda banget.
Sekarang udah mulai masuk ke flashbacknya Joby, ada legenda lagi yang lebih jauh lagi. Menggila sih. Kesel banget sumpah. Gila sih Mas. Penutupan terakhir Mas. Oke. Ini yang aku bingung. Imu bilang kalau Mari Joa itu sempat lagi kacau lah ya, kebakar. But somehow nggak ada tanda-tanda kayak gitu di sini. Ini ada dua implikasinya kan. Ada dua. Yang satu adalah teori soal waktu berjalan berbeda di Elbaf dan di dunia luar. Itu masih. Yang satu simply udah salah gambar kayak biasanya. Atau bisa jadi di sudut yang berbeda yang kejadiannya. Betul, itu yang lebih masuk akal sih. Kalau disuruh ngeles itu pasti mungkin yang akan 8 roda. Bisa jadi juga emang kejadiannya kan Mari Joa juga cukup luas ya. Bisa jadi nggak di dekat kastilnya. Dan bisa jadi udah selesai. Iya, bisa jadi udah selesai juga. Cuman Imu nggak bergerak, itu emang tipikal Imu banget sih. Iyalah, yang babunya banyak kok. Udah. Oke, panjang banget sih kali ini, kita panjang banget di teori lamanya. Ini menarik, memang menarik sekali. Oke, thank you teman-teman udah dengerin rambling kami. Mungkin ada 20 menitan. Sampai ketemu lagi di minggu depan, tidak libur insyaallah. Senin depan kita akan bisa langsung lihat kelanjutan One Piece chapter 1170 berapa? 76. Oke, thank you.